Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, teks Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 adalah bagian awal dari babak selanjutnya perjalanan misi Yesus, yaitu menuju Yerusalem. Inilah awal pemuliaan Yesus dalam melaksanakan rencana penyelamatan Allah bagi dunia. Mengapa disebut begitu? Padahal dalam Injil, kisah kepergian ke Yerusalem berarti awal penderitaan Yesus. Dari sisi orang yang menyaksikan, memang demikian yang terjadi. Namun bagi Yesus, peristiwa yang akan terjadi adalah bukti terdalam kasih-Nya pada Bapa dan manusia. Yesus, Mesias yang menderita itu, membawa dan menghadirkan kelembutan dan kerahiman Allah. Inilah yang membedakannya dari para nabi sebelumnya yang menjalankan misi dengan ciri peringatan keras dan paksaan untuk bertobat. Cara Yesus menampilkan sikap Allah yang semata-mata mengasihi secara sempurna terhadap orang-orang yang menolaknya. Penulis Injil menunjukkan di ayat 58, Yesus adalah Mesias yang lemah lembut, pengembara tanpa jaminan duniawi ataupun kehangatan relasi manusiawi. Tetapi, dengan itu, ia ingin menarik semua murid, semua orang yang percaya padanya, pada suatu cara hidup yang lepas bebas demi melaksanakan kehendak Allah. Mereka yang mengikuti Yesus melihat sendiri bagaimana penolakan demi penolakan terjadi, mulai dari Betlehem, Nazaret, di Samaria, hingga di kota suci Yerusalem. Ini semua tidak lain menjadi antisipasi masa depan orang-orang Kristen, bahwa pengalaman yang sama sebagaimana gurunya akan terjadi pula pada para murid nantinya. Dan seperti Yesus Sang Guru dan Tuhan itulah, para murid seharusnya bereaksi dan menanggapi berbagai hinaan dan penolakan. Saudara-saudariku, hal menarik dalam teks kita ini ditunjukkan tentang dua karakter kemuritan. Karakter pertama, mereka yang dengan kemauannya sendiri memberi diri untuk mengikuti Yesus. Bagi mereka, Yesus mengingatkan tentang ongkos mahal yang harus dibayar. Maksudnya, mereka harus sungguh sadar bahwa mengikuti Yesus berarti masuk dalam jalan penderitaan dan kesulitan dengan tetap rendah hati agar tetap bisa mengutamakan kerajaan Allah, mengatasi harta milik dan keluarga.
Tentang hal ini lebih lanjut bisa ditemukan dalam pasal 14 ayat 25-33. Sedangkan karakter kedua adalah orang yang walaupun dipanggil Yesus untuk ikut ke jalan keselamatan, tetapi tetap menolak dengan berbagai alasan, mulai dari entah alasan yang mulia dan juga entah alasan yang sangat duniawi. Mereka terlalu khawatir tidak mendapat keuntungan sama sekali. Tentang mereka, Yesus menyebut sebagai orang-orang yang mati secara rohani. Maka dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati di ayat 60. Ayat ini tentu tidak dimaksudkan sebagai penolakan Yesus pada kewajiban menghargai orang tua, melainkan penegasan bahwa bagi seorang murid, tuntutan mewartakan kerajaan Allah, yaitu kasih, perdamaian atau pengampunan, dan berlaku adil, tidak bisa ditunda atau diabaikan dengan dalih atau alasan apapun. Atau sederhananya, dalam seluruh kehidupan murid-murid Yesus, mewartakan kerajaan Allah melekat menjadi ciri hidup. Meremehkan prinsip ini, Yesus tegas mengingatkan tidak layak atau tidak cocok untuk kerajaan Allah, atau dengan kata lain tidak cocok menyebut diri sebagai murid Yesus. Saudara-saudariku, kalau pesan teks Injil ini ditarik untuk kehidupan kita, kira-kira bisa dikatakan begini. Menjadi pengikut atau murid Yesus bukanlah tugas sampingan atau sekedar iseng atau coba-coba. Juga bukan seumpama pekerjaan lembur. Mengikuti Yesus butuh komitmen untuk menata kembali agenda dan tujuan hidup kita, serta segala hal yang menyangkut kewajiban sehari-hari. Dengan demikian, selalu ada tempat di hati dan pikiran kita untuk tugas mewartakan kasih, perdamaian atau pengampunan, dan rasa keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.